Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua tetap bersemangat dan senantiasa bersukacita untuk menikmati kasih kemurahan Tuhan melalui renungan ini. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu saat ini. Kami datang ke hadirat-Mu untuk merenungkan firman-Mu, khususnya mengenai bagaimana kami dapat menanggalkan segala kekhawatiran dan kecemasan dalam hidup ini. Bukalah hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami dapat memahami suatu strategi yang Engkau berikan. Tolonglah kami agar kami sungguh-sungguh percaya bahwa rencana-Mu itu sempurna dan damai sejahtera-Mu melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda merasa begitu lelah secara mental, padahal Anda tidak melakukan kegiatan fisik yang berat? Seringkali kelelahan itu bersumber dari satu hal, yaitu kekhawatiran. Kekhawatiran itu ibarat kursi goyang. Ia membuat kita terus bergerak gelisah, menghabiskan banyak energi, tetapi tidak membawa kita kemanapun. Tanpa sadar, kita sering membiarkan pikiran kita terjebak dalam suatu skenario. Bagaimana jika yang menakutkan tentang masa depan? Bagaimana jika keuangan saya? Bagaimana tentang keluarga saya? Bagaimana dengan damai sejahtera kita? Dan semua itu membuat damai sejahtera dan sukacita dari pelan-pelan menghilang dari hidup kita. Namun, sadarkah Anda bahwa kekhawatiran sebenarnya itu adalah suatu bentuk energi? Masalahnya, itu adalah energi yang salah arah. Tuhan tidak memanggil kita untuk memendam rasa takut itu sendirian, melainkan Tuhan itu mengundang kita untuk melakukan sebuah strategi ilahi, mengubah energi kecemasan itu menjadi bahan bakar melalui doa. Saat kekhawatiran mengetuk pintu hati kita, jangan biarkan ia masuk, bahkan duduk diam dalam hati kita. Segera ubah ia menjadi percakapan yang intim dengan Allah Bapa kita. Mari kita belajar bagaimana menanggalkan beban itu hari ini juga dan menggantinya dengan iman yang teguh, sebab Tuhan peduli pada setiap detail hidup kita ini. Mari kita baca firman Tuhan pada Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku, pernahkah Anda merasa beban di pundak itu begitu berat Anda tanggung sendiri, sehingga Anda sulit dalam menjalani kehidupan ini, bahkan untuk tidur sekalipun Anda merasa kesulitan? Atau mungkin saat Anda sedang duduk diam, tiba-tiba terlintas pikiran Anda melayang jauh ke masa depan, kemudian membayangkan skenario buruk yang belum tentu apa yang Anda bayangkan itu terjadi. Dalam pikiran Anda berkecamuk suatu percakapan. Bagaimana kalau uang yang aku miliki ini tidak cukup? Bagaimana ya
Kalau tes hasil kesehatanku ini ternyata hasilnya buruk, kemudian bagaimana tentang nasib anak-anak yang tergantung pada diriku ini? Kekhawatiran adalah tamu yang sering datang tanpa diundang. Ia mencuri sukacita kita hari ini dan membebani kita dengan masalah tentang hari esok yang belum tentu itu terjadi seperti yang kita khawatirkan. Seringkali kita merasa kekhawatiran itu seolah-olah wajar sebagai bentuk bagaimana kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Namun Rasul Paulus yang menulis ayat di atas ini sedang berada di dalam penjara saat itu. Tempat yang sangat beralasan untuk Rasul Paulus menjadi khawatir karena dia ada di dalam penjara. Dan memberikan kita suatu strategi ilahi yang berbeda. Tuhan tidak hanya berkata, jangan khawatir, lalu menanggalkan kita dalam kekosongan. Melalui Filipi pasal 4 ayat 6, Tuhan memberikan sebuah peta jalan kehidupan yang dapat mengubah energi kecemasan itu menjadi kekuatan iman kita. Mari kita bedah strategi ini. Yang pertama, ini adalah langkah pertama, menyadari dan menghentikannya. Ayat ini dibuka dengan perintah yang tegas. Frasa yang berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini bukan berarti kita ini dilarang membuat rencana atau bersikap peduli. Khawatir dalam bahasa aslinya memiliki arti terbagi-bagi. Bahkan sesuatu hal yang tercekik. Kekhawatiran membuat pikiran kita ini terpecah antara kenyataan saat ini dan ketakutan tentang hari esok atau masa depan. Strategi pertamanya adalah sadar diri. Saat pikiran Anda mulai berputar-putar pada masalah yang sama tanpa ada solusinya, katakan pada diri Anda sendiri, stop, ini adalah kekhawatiran, bukan perencanaan. Tuhan memintaku berhenti di sini. Kita harus mampu untuk menolak, membiarkan kekhawatiran itu bersarang dan beranak pinak di kepala kita, bahkan di hati kita. Yang kedua, mengubah cemas menjadi suatu percakapan. Tuhan memberikan solusi pengganti kekhawatiran kita. Frasa yang berkata, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Inilah kunci utamanya. Ubah sikap hati yang Anda penuh kekhawatiran itu menjadi pokok doa. Jika Anda saat ini khawatir tentang keuangan, jangan berbicara pada dompet Anda. Berbicaralah pada penyedia segalanya yang Anda miliki, yaitu Tuhan Allah Bapa kita. Jika kita khawatir tentang anak-anak, jangan hanya mengeluh pada pasangan hidup kita, tetapi serahkan anak itu kepada Bapa yang mampu menjaga segalanya. Rasul Paulus menggunakan kata permohonan. Ini berarti kita boleh secara spesifik. Tuhan itu suka kalau kita ini berbicara apa adanya, bicara dengan jujur. Katakan pada Tuhan, Tuhan, aku tidak bisa membayar tagihan ini. Atau Anda bisa berkata, Tuhan, aku sedang cemas dengan presentasi besok yang harus aku lakukan. Ketika kita menyatakan keinginan kita kepada Allah dengan jujur, dengan tulus,
Kita ini sedang memindahkan beban dari pundak kita yang kecil, yang terbatas, yang lemah ini ke bahunya Tuhan yang Maha Kuasa. Kita mengubah monolog ketakutan menjadi suatu dialog dengan iman kita kepada Tuhan melalui doa kita. Yang ketiga, kunci rahasia yaitu ucapan syukur. Bagian terakhir adalah yang paling sering kita ini lupakan. Frasa yang berkata, dengan ucapan syukur. Mengapa harus bersyukur saat sedang cemas? Bukankah ini sungguh tidak masuk akal? Justru inilah strategi perangnya yang jitu. Ucapan syukur adalah suatu imunisasi, suatu kekebalan terhadap ketakutan itu. Saat kita bersyukur, kita memaksa otak kita dan hati kita untuk mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu yang sudah Tuhan lakukan pada hidup kita ini. Cobalah berdoa seperti ini, saudaraku. Tuhan, aku khawatir tentang masa depanku. Tetapi aku bersyukur karena Engkau telah memeliharaku sampai detik ini. Aku bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Jadi sekarang aku percaya Engkau pun tidak akan pernah meninggalkan aku sekarang ini, besok, dan selamanya. Ucapan syukur ini akan mengubah perspektif kita dari besarnya masalah menjadi besarnya Tuhan yang bisa mengatasi semua masalah kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menanggalkan kekhawatiran adalah sebuah proses, bukan kejadian satu malam. Setiap kali rasa cemas itu datang mengetuk pintu hati Anda, segera praktekkan Filipi pasal 4 ayat 6. Jangan biarkan kekhawatiran itu masuk dalam hati dan pikiran kita, bahkan bertahta dalam hidup kita. Segera bawa paket kekhawatiran itu kepada Tuhan, bungkus dengan doa yang spesifik dan ikat dengan ucapan syukur. Hasilnya, ayat selanjutnya yaitu ayat 7 menjanjikan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Bukan berarti masalah langsung hilang detik itu juga, tetapi ketenangan batin yang diberikan sehingga Anda bisa menghadapi masalah tersebut bersama dengan Tuhan dengan kepala yang tegak dan hati yang bersukacita karena percaya Tuhan bersama dengan kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau saat ini membawa segala beban dan kekhawatiran yang ada di hati kami. Kami menyadari betapa mudahnya pikiran kami dipenuhi kecemasan tentang hari esok, tentang pekerjaan, tentang keluarga, atau hal lain yang di luar kendali kami. Firman-Mu dalam renungan ini sudah mengingatkan kami supaya janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini adalah perintah Engkau ya Tuhan, dan juga sebuah janji bagi kami. Kami ingin menanggalkan kebiasaan mengkhawatirkan itu dan mengubahnya menjadi tindakan doa yang percaya dan penuh ucapan syukur. Saat kekhawatiran datang, kami memilih untuk tidak menyimpannya, tetapi segera menyatakannya kepada Engkau. Kami serahkan semua keinginan, semua kebutuhan, dan semua ketakutan kami. Ubahlah kegelisahan kami menjadi permohonan yang disertai iman dan ucapan syukur, karena kami tahu Engkau memegang kendali atas segalanya. Ajarilah kami untuk percaya bahwa sebelum kami meminta pun,
Engkau sudah tahu apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, iman kita akan terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.